Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan NIM A321248081 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dan sejarah hukum, yang dimana pertama ada pengertian sejarah, proses hidup dan berkembang sejarah suatu bangsa, yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ingatan masa lalu yang terpelihara dalam bentuk tulisan. Baik, selanjutnya ada pengertian sejarah hukum. Itu pasar pemikiran hukum sebagai gejala sejarah. Ia mempunyai sejarah, oleh karenanya tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Artian pertumbuhan memiliki dua arti, yaitu perubahan dan unsur stabilitas. Hukum tumbuh yaitu berarti ada hubungan yang erat yaitu sambung menyambung, tidak putus antara hukum masa kini dan hukum masa lampau. Mempelajari juga tentang tumbuh dan berkembangnya serta lenyapnya lembaga-lembaga hukum yang dapat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, gereja, agama, dan susila. Nah, selanjutnya ada sejarah hukum Indonesia. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermula dari berkuminya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai pengaruh agama, penjajahan, dan kemerdekaan serta perkembangan pasca kemerdekaan. Berlaku hukum adat. Hukum tidak tertulis di beberapa daerah. Hukum adat dipengaruhi agama Islam atau Hindu. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa di Indonesia telah ada suatu tatanan hukum yang artinya rise order. Selanjutnya ada pada masa Belanda di Indonesia, yang dimana masa Verenigde or Indisch Company, yaitu masa ini diawali dengan datangnya pedagangan Belanda yang kemudian mendirikan Verenigde or Indisch Company yang semula bertujuan untuk menghindari persaingan di antara mereka. Mereka tunduk pada hukumnya sendiri. Hukum adat setempat tidak berlaku lagi bagi mereka setelah Foch bubar pada tahun 1799. Kekuasaan diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mulai menerapkan sistem hukum yang lebih luas. Dan pada tahun 1948, Belanda menerapkan sistem dualisme hukum, yaitu hukum Eropa berlaku bagi orang Belanda dan warga keturunan Eropa. Dan kedua yaitu hukum adat Islam, tetapi berlaku bagi pribumi tetapi di bawah kontrol Belanda. Selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Jepang, yaitu ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, mereka menghapus sistem hukum Belanda dan menggantikannya dengan hukum militer Jepang. Beberapa perubahan yang terjadi, yang pertama yaitu menghapus pengarah hukum Belanda tetapi masih menggunakan hukum adat dan Islam. Dan yang kedua yaitu sistem pengadilan disederhanakan dengan mengalihkan dualisme hukum. Dan yang ketiga yaitu pemerintah militer Jepang berkuasa penuh atas kebijakan hukum. Dan yang ketiga yaitu penghapusan diskriminasi hukum antara pribumi dan orang Eropa. Namun, hukum pada masa ini lebih represif dan militeristik, terutama dalam menghadapi periwanan rakyat Indonesia. Pada masa Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem hukum nasional mulai dibangun dengan dasar utama Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tahap penting dalam perkembangan Indonesia setelah kemerdekaan. Periode awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 mulai diterapkan, tetapi sistem hukum masih banyak dipengaruhi hukum Belanda. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945
sampai 1950 sempat berlaku ketika Indonesia terbentuk negara federal. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebelum akhirnya kembali ke Undang-Undang 1995 sampai pada 1959. Baik, bagian selanjutnya yaitu Orde Lama. Pada tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno memberlakukan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pemerintahan lebih berorientasi pada hukum revolusi dan sosialisme. Penerapan ini masih bercampur dengan hukum kolonial. Selanjutnya ada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, hukum digunakan untuk memperkuat kekuasaan negara hukum, juga mengatur ekonomi dan pembangunan mulai dikembangkan untuk menekankan posisi politik. Selanjutnya ada era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1999 2002 untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, pembentukan Mahkamah Konstitusi pada 2003 untuk menguji Undang-Undang Dasar terhadap undang-undang serta reformasi di bidang peradilan dan memberi kewenangan hukum lebih luas kepada daerah. Itulah tadi pemaparan resume singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Rahma Alia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.